Pondok Pesantren Darun Nasyien adalah pondok habaib tertua di Indonesia. Kalau sekarang ini mereka yang belajar di sini, dulu ayahnya sekolah belajar di sini, pondok di sini, sekarang anaknya. Bahkan cucunya juga banyak. Ini saya punya abai. Ini ruang multimedia dan ruang sound system ya. Sekarang ini banyak dari mereka yang punya pondok pesantren, yang punya majelis dengan jamaah yang ribuan, itu banyak sekali. Pada saat penerimaan murid baru adalah hari yang paling tidak enak buat saya. Kenapa? Karena orang ada yang menangis, ada yang minta tolong, itu yang serba salah. Yang daftar 200 lebih, yang diterima 30. Setiap tahun seperti itu. Tetapi akhirnya ya itu tadi terjadi antrian panjang sampai tahun 2028. 5 tahun lagi. Ya, jadi sehingga yang daftar di sini 3 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, daftar tahun sekian begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya sudah berkesempatan untuk datang ke pondok pesantren Darun Nasyien, di mana pondok pesantren ini yang katanya sudah tertua di kalangan pesantren habaib. Nah, kayak gimana pesantrennya, sudut-sudutnya kayak apa, dan dibina oleh siapa? Langsung aja kita ketemu dengan pembina dari pondok pesantren Darun Nasyien. Yuk, ikutin. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Habib, ini Ana mau minta maaf dulu sebelumnya datang malam-malam untuk ke Ponpes Darun Nasyien. Oh, tayyib, ya khair, baik. Ada apa yang bisa saya bantu? Ini Ana dapat info kalau Darun Nasyien ini pondok pesantren habaib tertua di Indonesia, Habib. Iya, betul. Boleh nggak keliling-keliling lihat sudut-sudut dan profil dari Darun Nasyien sendiri? Ayo, Karena khair, banyak khair. penonton juga nih yang penasaran, Habib, dengan profil pondok pesantren Darun Nasyien. Baik. Alhamdulillah, betul memang pondok pesantren Darun Nasyien adalah pondok habaib tertua di Indonesia. Pondok pesantren habaib ya, tertua di Indonesia. Dari awal pertama-tama buka itu kurang lebih tahun 1935 atau kurang dari 1935. Sebelum merdeka ya, Habib? Sebelum merdeka aja ya. Nah, tapi pada saat itu muridnya kurang lebih ada 16 orang. Kalau saya tidak salah, tersisa satu yang masih hidup. Ya, muridnya umurnya 90. Mungkin tahu Habib Bagir Maulad Dawila di Malang. Nah, itu salah satu murid yang dia masuk di sini tahun 1936. Ya, dia sendiri pernah ngomong sama saya bahwa dia lahir tahun 1930. Kemudian waktu dia berumur 6 tahun, oleh kakak tertuanya dimasukkan di pondok ini, umur 6 tahun. Waktu itu jumlah muridnya 1936. Tetapi di prasasti di belakang, pondok ini artinya diresmikan secara resmi itu tahun 1940. Tanggal ke-5 Agustus 1940 ya. Masih juga sebelum merdeka ya, Habib? Sama sebelum merdeka, betul. Tapi tempatnya bukan hanya di sini, jadi berpindah-pindah gitu kan. Di Malang ini mungkin, di Lawang ini mungkin 12 kali pindah ya, sampai termasuk di Pandowo ini 5 kali, selain Pandowo juga mungkin 5-7 kali begitu. Itu ada, kenapa Habib bisa pindah-pindah tempat? Nah itu karena waktu itu penjajahan Belanda, penjajahan Jepang gitu kan ya. Banyak rumah-rumah yang ditempati kemudian diminta begitu saja oleh mereka. Penduduknya suruh keluar begitu kan.
Sehingga saya punya apa, pindah ke tempat lain dan terus begitu. Ya, bahkan ada salah satu rumah yang pernah dia tempati di dekat makam beliau di Bangbangan sana itu saya punya apa, malah membuat semacam apa namanya itu perlindungan begitu. Ya, itu kalau saya tidak keliru zaman Jepang itu. Ya, jadi kalau sudah ada pesawat atau sirine, anak-anak murid itu dimasukkan di situ semua, seperti benteng begitu ya, perlindungan ya. Ya, profilnya seperti ini dulu tidak. Ini rumah Belanda ini kan sebenarnya. Rumah ini bangunan Belanda sebenarnya. Ini kan masih bangunan Belanda ini. Ya, arsitekturnya Belanda. Cuman pintu-pintunya, jendelanya saya rubah begitulah. Jadi tapi tampak apa namanya itu, tampak depannya itu saya pertahankan. Ini kan zaman Belanda, model Belanda kan nggak bisa dicuri ya. Iya. Termasuk ini dulu tidak 2 lantai, sekarang ini saya buat 2 lantai, belakangnya ini saya buat kamar anak-anak begitu. Ya, tapi pondoknya di belakang, asramanya di belakang ya. Jadi masih tulis tangan ya? Itu tulisan tangan saya punya abah dulu. Dulu bentuknya masih madrasah. Ya. Jadi pendidikannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dulu ya begitu. Nah, cuman sekarang ini karena tuntutan kebutuhan begitu kan ya. Jadi saya rubah ibtidaiyah. Ya, seperti yang dimaksud madrasah itu ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah gitu. Nah, kemudian saya adakan juga ini apa, pendidikan umum, SD, SMP, SMA. Tetapi kebanyakan mereka melanjutkan itu di SMP dan SMA-nya gitu ya. Karena karena di sini syaratnya untuk masuk itu setelah lulus SD. Ya. Sebenarnya kalau kita sekarang keliling. Baik, ya akhir. Kalau jumlah muridnya dulu waktu zaman saya punya abah itu 90, 100, bahkan 80 begitu. Paling banyak dari daerah mana? Hampir dari seluruh Indonesia. Sumatera, Sulawesi, Makassar. Itu diantaranya ada dari Makassar 5 atau 7 bersaudara, sekolah di sini semua. Salah satunya diantaranya adalah dia pendiri Universitas Muslim Indonesia di Makassar, sudah meninggal tapi Abdurrahman Basalama. Dia pernah rektor di universitas itu ya. Ya, kemudian Alwi Syihab yang mungkin yang pernah jadi menteri apa itu? Menteri Pertahanan, dia pernah itu dulu sekolah di sini. Dari sini dia ke Mesir. Ya. Kalau sekarang ini mereka yang belajar di sini itu banyak dari anak-anaknya. Jadi dulu ayahnya sekolah belajar di sini, mondok di sini, sekarang anaknya. Bahkan cucunya juga banyak. Nah, sekarang ini generasi anak yang paling banyak. Ya, dulu ayahnya sekolah di sini, sekarang anaknya yang mondok di sini. Kalau di sini itu 1 April. Jadi pindah, kemudian terakhir kembali lagi ke sini itu pada tanggal 1 April tahun 1951. Dari 12 sesi pindah-pindah tempat, di sini di 1 April ya? Nah, kembali lagi ke Pandowo. Kan sebelumnya pernah di Pandowo. Nah, kemudian setelah Pandowo pindah lagi ke jalan di Lawang juga. Kemudian balik lagi ke Pandowo, di lokasi ini tanggal 1 April tahun 1951. 1 April 1951. Ya, sampai sekarang. Kalau ini prasasti, ini tulisan Soe Ahmad ini. Ya kan? Di sini ditulis 5 Agustus tahun 1940 Masehi atau tanggal 1 Rajab. Ya, jadi tanggal 1 Rajab 1359. Awal Rajab 1359. Atau bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 1940. Ini muassisnya Sayyidil Ustaz Muhammad bin Husin Ba'bud. Kantor pondoknya ini ya. Semua bangunan di sini saya
saya tangani sendiri ya. Udah berapa kali pembangunan, Bu? Renovasi dan lain-lain? Kalau ini lama ini kan ya. Cuman makanya saya agak kesulitan apa ya. Saya harus menyesuaikan yang. Tapi kalau ini baru. Dulu musolanya cuma 4x9. Saya beli tanah di belakangnya 2. Saya buat 2 lantai. Atas itu perpustakaan. Ini bawahnya ini musola. Tapi musola ini juga buat. Ini sekarang ini mereka lagi belajar ini. Jadi mereka belajar setiap malam mereka belajar. Jam 8 habis makan malam mereka belajar. Ada yang store hafalan di kelas-kelas itu. Itu mereka ini juga. Ini mereka store hafalan ini. Sesuai dengan kelasnya. Hadis Arba'in Nawawiyah, kemudian bahasa Arab, kemudian Al-Quran. Nah, untuk bahasa Arab itu kelas 1 tahdiri, istilahnya kelas 1 itu tahdiri. Tahdiri itu 10 kata setiap malam. Nah ini waktunya sekarang ini. Kelas 1 15, kelas 2 20 dan terus begitu. Berarti ruang kelasnya, Bu? Ini ruang kelas ya. Nah, untuk yang malam ini termasuk itu yang di musola itu. Yang malam begini itu yang menjaga atau yang mengajar itu anak-anak yang khidmat dan anak-anak yang kelas 8 ya. Seniornya ya, yang kelas akhir lah istilahnya begitu. Jadi ya. total santri putranya berapa tadi? 330. 330. Ya, kurang lebih 330. Sebenarnya saya nggak mau terima banyak seperti itu, sebanyak ini maksudnya. Tapi karena ya, saya sendiri yang tidak bisa menahan gitu kan ya. Karena saya tahan, akibatnya daftar antrinya yang akhirnya panjang. Yang daftar terakhir 2028. 2028 itu? Ya, sudah ada yang daftar. Jadi mereka anaknya kelas 1 SD, itu mereka sudah dapat. Kenapa? Sudah daftar. Supaya memperoleh kuota, saya ambilnya dari atas. Dari misalnya gini, makin awal daftarnya itu kemungkinan dia memperoleh nomor pendaftaran yang kecil gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5 terus ke bawah. Jadi saya ambil dari nomor atas. Nah itu yang mereka kejar ya. Saya ambil setiap tahun saya nggak bisa memprediksi. Kenapa? Nanti setelah anak-anak datang kembali daftar ulang, baru saya hitung kan gitu berapa murid yang bisa saya terima. Tapi itu tidak lebih dari antara 35, 40 paling banyak ya. Seperti kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi saya menghitungnya begini. Anak-anak yang lulus ditambah anak yang tidak kembali, yang memang berhenti gitu kan dengan macam-macam alasan. Kemudian sisa tempat tidur berapa? Ya itu yang saya jumlah itu yang saya bisa terima dari murid-murid itu ya. Ya itu akibatnya ya daftarnya seperti tahun 2023 lama sudah saya tutup. 2023 2024, 25, 26, 27, 28. Boleh mudah-mudahan. Kamar santri nggak? Oh boleh, silahkan. Ini ruang multimedia dan ruang sound system ya. Ini ruang multimedianya ini. Dan mereka sendiri yang ngurusi, misalnya yang mengedit, yang operatornya itu mereka sendiri, anak-anak sendiri. Saya nggak pakai orang sambil mereka belajar lah gitu. Setiap hari Minggu mereka baca maulid dari sini. Yang rutin di sini yang dilakukan itu yang diamalkan di sini itu kalau hari Minggu malam baca burda, malam Jumat baca maulid, malam Jumat hari Kamis sore itu ada pengajian, kemudian hari Selasa pagi baca hadroh Saudan. 2 minggu sekali baca manakib Sayyidah Khadijah al-Kubra, manakib Sayyidina al-Faqihin Muqaddam, bergantian seperti itu. Nah, itu karena ini sekali diliput. Ini mereka lagi belajar ini. Jadi belajarnya kelompok begitu. Halago sambil store apa? Apa kalau mau diliput silahkan. Sambil store store hafalan dan lain sebagainya. Betul kalau mau ini kelas 7, kelas 8, itu yang itu dia khidmat itu sudah selesai, sudah lulus kelas 8. Coba yang Kalimantan angkat tangan. Mayoritas Kalimantan. Kegiatan santri ini sampai jam berapa? Sampai jam 9. Sampai jam 9, kadang jam 9 lebih ya. Kemudian
mereka sudah harus tidur jam setengah 11. Bukan harus tidur, harus masuk kamar jam setengah 11. Karena ada yang ronda itu nanti. Kalau di luar kelas, kenapa? Setengah 11. Mereka di peraturan di sini setengah 11 itu tidur. Jam 4 pagi bangun. Jam 4 pagi bangun, kegiatannya jam 4 pagi itu sampai jam 12, enggak, sampai belajar gitu. Belajar di kelas itu sampai jam setengah 8 mereka baris di depan ini. Baris di depan ini setengah 8, jam 8 masuk kelas masing-masing, 2 kali istirahat, kemudian sampai jam 12 lewat sedikit, kemudian sholat 5 waktu, sholat berjamaah, wajib. Terlambat pun masuk ke musola tidak boleh. Kemudian makan siang, itu kosong itu, sampai asar. Supaya mereka ada jeda waktu untuk istirahat gitu kan. Tapi setelah sholat asar, sampai jam setengah 10 lah kurang lebih, mereka ada kegiatan seperti ini. Ya. Dan setiap kali habis sholat, mereka baca hizib, baca wirid begitu. Oh Palu, ini dari Palu. Ayahnya dulu sekolah di sini, mondok di sini ayahnya. Habib, ini bangunan baru atau bangunan tua, Habib? Kalau ini bangunan baru. Dulu kelas ini dari situ ke sini, kelasnya dari papan. Waktu saya masih mondok di sini, kelasnya dari papan itu pun tidak penuh. Jadi kira-kira 1 meter di atas itu terbuka gitu kan. Cuman ada kelasnya los begitu kan. Nggak ada penyekat. Penyekatnya papan juga. Itu pun tidak penuh. Jadi 1, 2, 3. Sehingga kelas dulu ya. Dulu kelasnya itu satu kelas itu kelas 1 sendiri, kelas 2, 3 satu kelas. Kemudian kelas 4, 5, 6 satu kelas. Tapi alhamdulillah mereka baik. Subhanallah, itulah mungkin yang disebut barokah ya. Mereka banyak yang jadi. Sekarang ini banyak dari mereka yang menjadi, yang punya pondok pesantren, yang punya majelis dengan jamaah yang ribuan, itu banyak sekali. Termasuk Ariyat Palembang itu dulu, bahkan kurikulumnya diambil dari sini, Ariyat Palembang. Ribu muridnya banyak, ya kan. Sistemnya dulu waktu mereka belajar dulu ya, itu ya seperti itu, 4, 5, 6. Zaman saya sekolah saya masuk SMP tahun 77. Sebelum tahun 77, saya dalam satu kelas, itu mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelasnya ya itu. Jadi pelajaran kelas 5, kelas saya juga mendengar, ya seperti itu. Gurunya satu, nggak ngerti, ya sudah, karena memang terbatas gitu kan ya. Sekarang ini saja saya rubah, artinya saya mau level dalam pendidikan mereka itu saya mau jelas begitu. Ya kan? Kelas tahdiri. Kenapa saya adakan kelas tahdiri? Karena banyak dari anak-anak yang dari Banjarmasin masuk ke sini nggak bisa apa-apa. Bahkan mengaji pun nggak bisa. Nah, sehingga mau nggak mau saya buatkan kelas tahdiri, dan ternyata kelas tahdiri kelasnya yang paling banyak. Banyak untuk pemula, ada tahdiri A, ada tahdiri B. Ada 2 kelas tahdiri. Karena kebanyakan mereka nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian setelah itu baru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu ibtidaiyah. Kemudian wisuda, lulusan. Kenapa nggak kok ibtidaiyah? Kenapa kok tidak 6? Kok tidak, maksudnya 6 tahun gitu kan ya? Untuk kualitas atau apa yang mereka dapatkan di ibtidaiyah dalam 4 tahun tadi itu, saya jamin hasilnya sama dengan 6 tahun. Jadi saya press begitu, sehingga ada keuntungan gitu kan, ada bonus keuntungan 2 tahun begitu kan ya. Kemudian sanawiyahnya yang mestinya kan 3 tahun, saya buat 2 tahun. Ya, tapi isinya sama dengan 3 tahun. Aliyahnya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya dihitung dari awal sampai mereka lulus, tahdiri 1 tahun, ibtidaiyah 4 tahun, 5 tahun, kemudian sanawiyah 2 tahun, aliyah 2 tahun, 9 tahun. Kenapa seperti ini? Saya berharap mereka tidak putus di tengah jalan. Kalau misalnya dibuat tahdiri, katakan kelas sendiri. Kemudian kalau dibuat formal ya, 6, 3, 12. 12 ditambah tahdiri 13 tahun. Saya yakin nggak mungkin betah mereka di sini 3 tahun. 13 tahun, ya kan? Akhirnya putus tengah jalan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu. Walakin alhamdulillah di sini anak-anak kelas 4 ibtidaiyah ya. Kelas 2 ibtidaiyah mereka sudah bisa berbahasa Arab. Kelas 4 saya targetkan khutbah Jumat dan imam Jumat.
Ya, sambil melatih mereka. Karena di sini ada pelajaran, di sini ada pelajaran khitobah. Setiap hari Kamis pagi itu mereka latihan khitobah begitu. Anak kelas 1, 2, 3. Di sini temannya di sini. Ya. Man anta? Irfa sautak. Muhammad Zaini Saman. Muhammad Zaini Saman. Min aina anta? Min Banjarmasin. Min Banjarmasin. Anta fi ay qisim? Qisim kam? Qismu Thalith. Qismu Thalith. Tahun ketiga ini. Jadi tahun ketiga berjalan masih kan gitu kan ya. Tahun kemarin dia kelas 2. Kam umruka? Umri 11. 11 sanawat. Umurnya 11 tahun. Kakaknya juga di sini. Kakaknya dia umur 16 tahun. Tahun ini lulus sanawiyah. Aliyah. Bahkan mestinya dia berangkat melanjutkan ke Tarim. Umurnya terlalu kecil. Belum cukup umur ke Tarim. Batasnya kalau nggak salah umur 17 tahun. Sehingga nggak bisa sementara nggak bisa ikut. Yang lainnya alhamdulillah tahun ini 12 anak yang lulus untuk melanjutkan pelajarannya ke Tarim. Baik, ya khair. Arja lah. Boleh ngintip sedikit nggak? Oh, boleh, silakan, fadhal. Ini kamar ini semua. Ini salah satu kamarnya. Yang ini cuman tidak ada kamar mandinya ini ya. Rata-rata satu kamar diisi berapa santri? Satu kamar ini 12 orang. Ini juga kamar. Ini 8 orang. Ini juga kamar, ini ada 5 kamar ini. Yang ini ada 5 kamar, ada kamar mandi dalamnya nih. Ini 5 kamar ke sana itu semuanya ada kamar mandinya seperti ini. Ini Anda perhatiin, Beb, bersih sekali, Beb. Alhamdulillah. Itu kamar mandi itu. Itu ada 13 kamar mandi. Jadi ini total ada berapa kamar mandi, Beb? Ini 13, di atas ada 4, 17, kamar sana 5, di depan ada 1. 23. Masih kurang buat saya. Dan ini juga di samping tiang-tiangnya diisi tiang buat wudhu ya, Beb? Ya ini untuk wudhu ini. Saya manfaatkan untuk wudhu gitu kan. Sehingga tidak mengganggu. Kalau wudhunya di kamar mandi, kalau di kamar mandi ada orang yang wudhu, yang cuma butuh wudhu saja nggak ada tempat itu. Makanya saya buat di luar ini, saya buat saya buat tempat wudhu ya. Tapi di pondok sendiri ada fasilitas laundrynya, Bu? Ada laundrynya ya. Di luar. Di luar. Ya, di luar. Nah, tapi yang mengurusi salah satu guru yang ada di pondok. Tetap dari pondok. Ya. Udah dari muter-muter, ada masih satu pertanyaan yang belum terjawab, Habib. Ya. Cara daftarnya kemana, Habib? Di kantor. Langsung datang? Ya. Sebenarnya begini, pada saat penerimaan murid baru adalah hari yang paling tidak enak buat saya. Oh, gitu. Kenapa? Karena orang ada yang menangis, ada yang minta tolong, bagaimana? Ya itu yang serba salah sekali. Belum lagi gini, mereka daftar melalui orang, minta tolong orang untuk mendaftarkan atau keponakannya yang ada di sini, mereka lupa atau enggak, sehingga di buku daftar calon murid baru nggak ada. Itu yang agak sulit. Nah, tapi yang terakhir ini saya rubah. Jadi yang daftar datang ke kantor, kemudian ngisi formulir, satu lembar folio itu isinya sama, isiannya sama, nama orang tua, nomor HP dan lain sebagainya, alamat dan sebagainya, daftar untuk tahun berapa begitu. Nah kemudian digunting, satu dibawa, yang satu dibawa calon murid, yang satu ditinggal di sini. Kalau mereka diterima nanti benar apa enggak? Oke, dicocokin, Bu? Iya, dicocokin karena di situ ada nomor apa namanya itu? Datanya. Ada nomor rahasianya lah begitu ya. Nomor rahasia yang saya bolak-balik yang tahu saya, bukan. Nomornya harus sama, begitu kan. Misalnya dipalsu nggak mungkin itu. Sulit. Kenapa? Mengenai persyaratannya gimana tuh? Seleksinya adakah? Nggak ada seleksi. Kenapa nggak saya tidak buat seleksi? Karena saya kasihan sebenarnya. Kalau misalnya, yang diseleksi dulu misalnya gitu ya, ikut tes dan sebagainya. Mereka banyak dari Kalimantan. Mereka datang dari Kalimantan, tidak semuanya mampu. Mereka datang dari Kalimantan hanya untuk ikut tes saja, gitu kan ya. Nah, kemudian balik lagi, belum tentu diterima, gitu kan. Yang daftar 200 lebih, yang diterima 30. Setiap tahun seperti itu. Cuman yang terakhir ini saya batasi. Supaya saya tidak banyak mengecewakan orang lah, istilahnya begitu. Nah, tetapi akhirnya ya itu tadi,
terjadi antrian panjang sampai tahun 2028. 5 tahun lagi. Iya, jadi sehingga yang daftar di sini 3 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya daftar untuk tahun sekian, begitu. Ya, gimana, mau nggak mau? Makanya ya pengalaman yang orang enak sebenarnya. Untuk ini saya mau, untuk Darun Nasihat Pondok Putri, saya mau pakai sistem yang berbeda. Pendaftaran tidak dibuka kecuali setelah anak-anak datang. Misalnya jumlah muridnya 240, nah, mereka masuk belajar, kemudian libur panjang gitu kan, pulang ke rumahnya, balik lagi ke sini, berapa yang balik? Oh yang balik misalnya 220, baru saya buka pendaftaran hanya untuk 20 orang, manjat dawajat, siapa yang cepat dia yang dapat, begitu aja. Kalau misalnya seleksi pakai tes dan sebagainya, kita menyaring anak-anak yang pandai. Apakah iya kita cuman bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa apa-apa misalnya? Itu kewajiban kita untuk menjadikan mereka bisa apa-apa kan begitu. Dari nol, dari yang mereka tidak tahu apa-apa, nah kita didik di sini kan begitu. Sebenarnya tujuannya begitu, makanya saya nggak pakai tes. Ya, seperti tadi yang saya bilang, itu kelas tahdiri itu yang banyak. Oh, nggak yang sana itu, anak kecil-kecil itu. Itu kelas tahdiri, mereka nggak bisa apa-apa. Qism tsani fiin hina. Atau qism kam? Kelas 7. Ta'al. Kelas 7 dia. Itu pertama kali masuk sini kelas berapa? Tahdiri. Tahdiri. Waktu itu masuk sini dia bisa mengaji apa enggak? Bisa. Sehingga dia di kelas tahdiri gitu kan. Kenapa kok ada kelas tahdiri? Di kelas tahdiri itu kita tempa gimana cara mereka ada waktu di kelas tahdiri, setelah selesai kelas tahdiri mereka sudah harus cukup bagus mengajinya, sehingga di kelas 1 tidak otak-atik lagi masalah ngaji, nggak terlalu berat maksud saya begitu kan. Karena apa? Di kelas 1 itu sudah mulai mereka menginjak di fokus pada pelajaran-pelajaran tertentu seperti bahasa Arab, qiraat, tajwid, seperti itu. Dia salah satu sekarang ini, coba ya perhatikan gini, dia salah satu calon murid yang akan melanjutkan belajar ke Tarim karena sudah masuk testing. Ngerti maksud saya? Dia di cadangan, tapi insya Allah masuk. Dari 12 anak itu yang masuk, yang sudah training, sudah masuk pasti masuk 8, tinggal 4. Termasuk dia, ayahnya polisi ini. Ya, saya suruh jadi polisi nggak mau, dia mau jalur agama. Nah, jadi insya Allah paling tidak 1 tahun setengah lagi berangkat. Ya. Coba bayangkan ya, dari tidak bisa mengaji Al-Quran, dari tidak bisa membaca Al-Quran, sekarang dia kelas 7. Ya, tahun depan sambil menunggu dia kelas 8 dan insya Allah berangkat ke Tarim. Itu yang maksud saya. Nah, sehingga menurut saya apa gunanya tes? Jadi saya lebih menekankan kepada membentuk seseorang dari nol, dari tidak tahu menjadi banyak tahu agama. Dia masuk ke sini kelas 6 SD. Ya, sekarang dia kelas 12, berarti kelas 3 SMA. Tahun ini insya Allah dia lulus, dia punya ijazah SMA, gitu kan ya. Nah, kemudian 1 tahun lagi dia lulus kelas 8, insya Allah pada saat lulus dia kelas 8 dia melanjutkan ke Tarim. Yang dari barang mentah maksudnya. Jadi asalnya barang mentah gitu kan. Barang mentah menjadi barang yang barang jadi. Kan gitu ya. Nah, kalau pakai tes dan sebagainya ya rugi, ya ribet ya. Sehingga itu tadi saya pakai manjat dawajat. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Siapa yang lebih awal daftarnya, ya dia yang dapat nomor kecil. Saya ambil dari nomor 1 sampai nggak tahu ini ke bawahnya berapa ini gitu kan ya. Kalau misalnya yang harusnya keterima misalnya nomor 10 mundur entah karena 1 dan lain sebagainya gitu kan, mundur ya yang bawah yang ini naik begitu saja. Mudah-mudahan menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi negara gitu kan ya. Kita mencetak anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang baik, anak-anak yang nantinya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dan pastinya kepada keluarganya. Itu ayahnya punya pondok pesantren, muridnya 3.000 di Gambut, Banjarmasin. Dulu ayahnya meninggal digantikan oleh kakaknya yang pertama, yang tertua, mondok di sini 6 tahun. Nah, kemudian saudaranya yang lainnya 4 orang belajar di sini. Jadi yang belajar di sini yang sudah berhenti 2 gitu kan.
Mereka mengurus pondok yang di sana sekarang ini. Nah, kemudian yang masih belajar di sini 2 orang, dia sama adiknya 1. Dan banyak dari sana mereka mengirim anak-anak didik, anak-anak yang mondok di sini. Itu kan lulus dari sini mengajar sana. Kira-kira ada lulusan dari sini yang mengajar di sana kurang lebih 35 orang. Di Gambut ya, Pondok Al-Mursyidul Amin. Ini ruang belajar. Kamar yang di dalamnya ada kamar mandinya tadi itu di atas ini. 1, 2, 3 tergantung. Ini kalau full ini perempuan yang ada di sini. Ini ruang saya punya abah dulu kalau terima tamu di ruang depan, di ruang ini. Itu kursinya. Di situ dulu. Ini ada meja di sini. Ya, sekarang saya juga kalau terima tamu ya di sini. Ini lukisan yang berhubungan dengan saya punya abah. Itu kan saya punya abah itu. Ini guru-gurunya di antaranya. Rumah ini dulu tampak depannya itu ini. Kan? Ini jadi memanjang ini. Bentuk ini ya bentuk seperti ya ini tetap ini. Cuman ini terbuka ini dulu seperti ini. Rumah Belanda kan begitu. Di sini hari Kamis setengah hari. Weekendnya itu malam Jumat. Itu weekend bagi mereka itu karena Jumatnya libur. Tapi Jumat pagi mereka keluar ziarah ke makam sambil olahraga, jalan kaki ke makamnya saya punya abah. Nah, kemudian pulangnya mereka kadang-kadang beli untuk kebutuhan mereka ke pasar, ke toko begitu. Tapi jam 10 sudah harus kembali ke pondok. Kenapa? Untuk siap-siap sholat Jumat. Hari Minggu setengah hari. Jadi sampai jam 11 lah. Dari dulu, dari zaman ayah saya. Kenapa? Karena hari Minggu itu kan hari libur bagi pegawai yang orang-orang yang kerja. Memberi kesempatan kepada orang tua kalau orang tuanya itu sambang anaknya di hari Minggu tidak mengganggu pelajaran. Satu lagi, satu-satunya pondok pesantren yang memberikan uang jajan kepada muridnya hanya Darun Nasyidin. Bukan uang mereka loh ya. Pondok memberi. Itu. Pondok memberi uang jajan kepada mereka, kepada anak-anak itu per hari 2.000. Tapi tidak diberikan setiap hari. Diberikan setiap hari Selasa misalnya. Lumayan kan. Apa tujuannya? 1. Tidak semua wali murid punya, gitu kan, atau cukup dia memberi uang jajan. Nah, sehingga paling tidak itu bagi anak-anak yang seperti itu, paling tidak walaupun tidak banyak, mereka masih pegang uang, mereka masih bisa beli jajan atau seperti itu. Memang kecil 2.000 kali 7 14.000. Tapi coba dikalikan 2.000 dikali 330 660.000 per hari kali 30 rata-rata. Artinya saya nggak kurang dari 200 juta dalam waktu 10 bulan. Hanya untuk uang jajan bagi mereka. Dan itu rata. Bayarnya nggak sama. Yang nggak punya ada yang bayar 100, ada yang bayar 300. Ya banyak itu yang bayar 300 separuh. Istilah bayar mereka separuh bayar. Ya memang kemampuannya begitu. Ya sudahlah, saya anggap itu sedekahnya pondok lah seperti itu. Dan itu bukan uang, sekali lagi bukan uang orang tua atau uang anaknya, tidak. Tapi pondok memberi uang jajan kepada mereka. Supaya mereka tidak mencuri. Ya kan? Nggak punya duit, nanti orang tuanya nggak pernah ngasih duit misalnya. Nggak dikirimi duit, nggak mau beli sesuatu nggak punya. Akhirnya mencuri kan, untuk menghindari itu. Yang kedua, supaya mereka merasa bahwa sebagaimana orang tua yang memberikan uang jajan kepada anaknya. Jadi supaya ada ikatan batin yang kuat gitu. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh saya punya abah. Man jalasa fi ma'hadi saya kunu aliman au ghaniyan. Siapa yang duduk di sini, belajar di sini, salah satu dia akan menjadi orang yang alim atau menjadi orang yang kaya atau dua-duanya. Alhamdulillah kalau saya ke Banjarmasin, kelihatannya ucapan itu benar. Kelihatannya ucapan itu benar adanya. Subhanallah. Kenapa dia berani ngomong seperti itu? Karena para aulia yang lainnya juga pernah ngomong seperti itu kepada dia. Contohnya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul pernah datang ke sini, dia pernah ngomong hal yang sama.
Alhamdulillah Habib, Ana berterima kasih banyak jazakallah khair udah diberi kesempatan untuk melihat sudut-sudut dan mengetahui lebih jauh dari pondok Darun Nash'iin ini Habib. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih sudah menyempatkan diri mampir ke pondok yang sederhana ini, gitu kan ya. Kemudian ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih maju, lebih bisa menyempurnakan lagi gitu ya. Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Ana izin pamit dulu Habib. Ingin melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya Habib. Akhir. Selamat, terima kasih. Syukran katsiran. Jazakallah khair. Ahlan wa sahlan dengan tim Nabawi TV, TV dakwah yang direstui dan dibimbing oleh Guru Mulia Habib Omar. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair. Selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Iman di studio TV Al Wafa Tari.